Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel Elektronika Otodidak. Kali ini kita akan membahas cara kerja TV Sony. Di dalam video sebelumnya juga kita membahas TV Sony, namun dalam hal ini setiap model itu kan rangkaiannya berbeda-beda. Kali ini pada model lain. Sebelum kita membahas rangkaiannya, terlebih dahulu kita harus memahami blok diagram dari sebuah TV LED ataupun LCD. Kawan, pembahasan kali ini kami bagi per segmen. Ada beberapa segmen sudah kami jelaskan di link deskripsi ya. Jadi kawan-kawan untuk segmen ini sudah paham, bisa selanjutnya ke segmen berikutnya. Namun bagi pemula ini penting agar supaya bisa mengikuti dari awal hingga akhir, agar supaya betul-betul paham, kawan-kawan, terutama kawan-kawan teknisi pemula, adik-adik pelajar. Jadi bisa kita sama-sama sharing di sini. Kawan-kawan, bahan-bahan materi pada pembahasan kali ini semua sudah saya sertakan dalam link yang berada di deskripsi. Jadi kawan-kawan bisa mengunduh, silakan, baik itu gambar-gambar yang kami diskusikan pada saat ini. Kawan-kawan, blok diagram secara umum pada LED TV yang pertama seperti ini kawan ya. Seperti ini. Yang pertama adalah ini sebuah antena. Ini TV digital ya. Jadi yang lalu itu kan masih analog. Ini kebetulan pemerintah sudah membuat pemancar-pemancar TV sudah digital semua. Jadi seperti ini kawan. Di dalam antena ini, seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya, di sekitaran antena ini ada banyak puluhan, mungkin juga ratusan channel-channel TV yang siap untuk kita setel di TV ini, di TV penerima ini. Nah, ketika di-tuning atau disetel gelombang channel yang kita inginkan, ketika sudah dari ratusan di sekeliling ini, dia siap untuk disetel channelnya. Ketika channelnya sudah sesuai, misalnya gelombang SCTV, ya kan, misalnya contoh ya, langsung channelnya pas, dia langsung menempel di antena ini. Ketika sudah menempel, diterima, dituner sesuai dengan tadi ya. Fungsinya tuner ini adalah menala, mencun agar supaya bisa menempel ya. Nah, dari informasi yang diterima ini adalah bentuknya gelombangnya seperti ini kawan. Gelombangnya seperti ini. Dia adalah gelombang karier, yang mana gelombang karier ini membawa dua informasi, yaitu informasi audio dan informasi video. Kemudian setelah ditala, dituning pas gelombangnya, baru di rangkaian berikutnya adalah demodulator. Apa fungsi daripada rangkaian demodulator? Adalah untuk memisahkan audio dan video. Ketika sudah berpisah, gitu. Jadi kariernya dibuang ke ground. Namanya band pass filter. Dipasang kondensor C, kapasitor yang frekuensinya sesuai dengan karier ini, sehingga di filter, di trap, dijebak agar supaya tidak ikut keluar di dalam sini. Sehingga betul-betul yang keluar adalah sinyal informasi baik audio dan video. Nah, kemudian oleh karena ini sebuah TV digital, bukan TV analog, TV tabung yang tempo hari itu ya. Nah, akhirnya dikelola dalam microcontroller
microcontroller atau microprocessor, kawan. Nah, microprocessor ini dia tidak bekerja sendirian, harus ada memory card. Fungsinya adalah untuk menyimpan data-data yang sudah di setel tadi. Misalnya kita menyimpan gelombang SCTV di program 1, di nomor 1, nomor 2 gelombang NTV, nomor 3 Metro TV dan selanjutnya. Itu fungsinya adalah memori ini untuk menyimpan data-data yang sudah tersimpan. Nah, kembali lagi, setelah keluar audio dan video, maka selanjutnya adalah diproses audio. Apa fungsinya? Jadi audio prosesor ini fungsinya adalah untuk mengelola, karena ini di dalam, kerjanya ini di dalam MICOM microcontroller. Jadi dia prosesor ini fungsinya untuk mengolah audio, baik itu untuk bass, treble, balan, dan lain sebagainya. Begitu, kawan. Nah, setelah keluar dari sini, maka audio ini perlu dikuatkan. Namanya audio amplifier. Nah, setelah keluar dari audio amplifier, sehingga gelombangnya, amplitudenya lebih tinggi, sehingga bisa untuk menggetarkan koil yang ada di dalam plus speaker ini, kawan. Baik speaker L atau R, kiri atau kanan. Nah, itu tugas audio sudah selesai ya. Kemudian videonya juga demikian, masuk di dalam video digital processor. Yaitu apa fungsinya digital video processor? Nah, seperti yang kita terangkan di audio tadi, bahwa video processor fungsinya adalah untuk mengatur gambar, kecerahan, brightness, kontras. Nah, ini di setel semua dalam MICOM ini, kawan. Kemudian setelah itu masuk ke LVDS. Apa singkatan LVDS itu? LVDS adalah singkatan Low Voltage Differential Signaling, yaitu tegangan rendah untuk mengelola video digital ini, kawan. Nah, kemudian masuk ke dalam blok berikutnya, yaitu TICON. TICON ini timing controller. Apa tugas timing controller? Yaitu tugasnya untuk menyesuaikan kepada panelnya ini, agar supaya gambar-gambar seperti ini ada kromanya, warnanya, ya toh? Ada ini namanya video komposit, campur semua, kroma, luminan, sinkronisasi. Nah, dia akhirnya dipreteli, kromanya sendiri, luminannya sendiri. Nah, begitu, kawan. Nah, untuk diartikan agar bisa diterima di layar ini, karena kita tahu bahwa layar LED ini terdiri dari ratusan. Semakin besar TV-nya, incinya, nah, semakin banyak, bahkan ribuan lampu LED, di mana lampu LED ini, LED-nya ini terdiri dari 3 warna saja, yaitu red, green, blue. Red, green, blue. Nah, itu sudah pakemnya red, green, blue. Nah, kenapa dia timbul warna kuning? Nah, itu hasil dari pencampuran. Nah, warna red-nya sekian, green-nya sekian, blue-nya sekian, RGB-nya. Nah, termasuk warna putih. Nah, adalah karena di sini tidak ada LED warna putih. Nah, dicampur cahaya itu dari warna merah, hijau, biru tadi. Nah, sehingga terbentuklah gambar sesuai sinyal yang di sini, kawan-kawan. Nah, bagaimana kalau TV ini bukan dari tuner? Nah, di sini ada line input, misalnya input dari USB atau input dari PC, komputer, ya toh? Nah, masuk ke controller ini semua. Tuh, disitulah tugas MICOM ini, berat emang tugasnya ini. Nah, termasuk dia menerima informasi dari remote berupa infrared, sinyal infrared, atau keypadnya atau tombol-tombol dari TV-nya itu.
begitu. Dan yang tidak lebih pentingnya kawan adalah tugas daripada power supply, di mana power supply ini adalah AC input di rumah kita 220 volt AC bolak-balik arusnya. Kemudian tugas power supply adalah merubah menjadi DC. Selain itu juga untuk memperkecil tegangan dari 220 volt AC menjadi 3,3 volt DC, untuk mensuplai tegangan microcontroller ini. Kemudian 12 volt untuk rangkaian Picon, ya toh, rangkaian tuner. Jadi untuk mencatu daya semua rangkaian di sini, memberikan tegangan kerja. Yaitu tugas daripada power supply, termasuk 24 volt, yaitu untuk mencatu inverter dan audio amplifier. Karena bagaimanapun juga audio amplifier membutuhkan tegangan yang agak besar supaya betul-betul powernya mantap, kawan. Selain itu juga diberikan kepada inverter, yaitu bertugas untuk memberikan supply tegangan kepada layar, yaitu backlight-nya, yaitu LED lampu LED yang warna putih itu. Dia juga butuh informasi dikontrol. Apa fungsinya? Yaitu untuk mengontrol kecerahan, ya toh? Nah, ini brightness-nya, mengurangi sinar daripada mengurangi dan menambahi sinar backlight-nya ini, kawan. Nah, untuk lebih jelasnya, kawan, kita bagaimana TV ini bekerja, kita lihat pada segmen berikutnya. Nah, inilah, kawan, ini adalah sebuah TV Sony, baik 32 in atau 26 in. Nah, ini bedanya. Kalau yang 26 in seperti ini, kalau yang 32 in seperti ini. Perbedaannya adalah di samping layar yang semakin besar, juga inverternya ini lebih kompleks ini untuk tipe-tipe tertentu, ya. Jadi memang TV itu setiap model pun beda rangkaiannya, setiap in pun beda rangkaiannya. Nah, kali ini Sony 26 in, perbedaannya ada di inverternya. Untuk power supply dan mainboardnya sama, kawan-kawan. Kita kembali, kawan-kawan, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, supaya TV ini menyala, yang pertama, colokan AC input ini. Nah, ini dicolok kepada PLN. Kemudian dia mensuplai regulator ini, kawan. Nah, ini regulator, ya. Regulator. Di sini ada dua power supply, cuman ini dijadikan satu. Nah, ini ciri-cirinya, ada dua trafo ini. Nah, yang bekerja pertama adalah yang kecil ini, karena tugasnya adalah untuk mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Jadi ini belum bekerja dulu, off dulu. Nah, 3,3 volt dulu bekerja untuk mengeluarkan tegangan pancingan 3,3 volt untuk diberikan catu daya kepada microcontroller ini, karena dia membutuhkan catu 3,3 volt. Ketika ini sudah siap, ya standby dia. Namanya 3,3 volt itu standby, tegangan standby. Dia sudah siap, standby, menunggu perintah. Ketika remote atau tombolnya diperintahkan untuk on, nyala. Ketika nyala,
dia mengeluarkan tegangan 3,3 volt juga, ya toh? Dia mengeluarkan setelah dimasukkan 3,3 volt untuk mencatu daya IC ini, ketika dapat perintah on, dia mengeluarkan 3,3 volt untuk dikembalikan kepada power supply ini, kawan, untuk meng-on-kan power supply yang nomor 2, yaitu ini, trafo ini. Dengan cara bagaimana? Untuk memberikan tegangan pada IC ini. Untuk memberikan tegangan pada IC ini, ketika sudah diberikan tegangan, berarti on lah, sudah bekerjalah sudah trafo yang besar ini untuk menghasilkan tegangan berapa? Untuk menghasilkan tegangan 12 volt, 24 volt, kawan. Untuk yang lari ke sini, dia untuk mensuplai inverternya, untuk memberikan catu pada lampu LED atau backlight, biasanya kita sebut dengan backlight. Nah, kemudian yang lari ke sini dia 12 volt, ya toh? Untuk memberikan catu pada tuner, kemudian diperkecil juga nantinya menjadi 5 volt untuk memberi catu kepada power amplifier. Ini power amplifier 12 volt. Kemudian juga untuk memberikan catu daya pada T-con, kawan. Nah, begitu. Untuk lebih detailnya, kawan, kita ke segmen berikutnya, yaitu cara kerja power supply ini. Karena ini penting, rata-rata kerusakan dari TV itu 75% adalah kerusakan di power supply. Karena apa? Karena dia tegangannya tinggi. Nah, ini cenderung panas sehingga ada pendinginnya ini. Nah, ada pendingin. Ini ciri-ciri yang rentan terhadap kerusakan. Panas dia, panas. Nah, rentan terhadap kerusakan ya, kurang lebih biasanya 75% kerusakan TV itu ada di rangkaian power supply. Nah, bagaimana cara kerjanya lebih jelasnya, kawan? Kita ke segmen berikutnya. Kawan, inilah sebuah rangkaian power supply yang mana dia tugasnya adalah untuk mensuplai semua rangkaian itu tadi, kawan. Nah, di sini kita bikin beberapa warna untuk mempermudah kita memahami jalannya tegangan atau arus itu, kawan. Nah, ini coba kita perbesar ya, bagaimana dia bekerja. Yang pertama, kita beri warna kuning ini adalah perjalanan tegangan AC, kawan. AC dia 20 volt, dia lewat terus baru melewati diode kiprok dengan penyiaran gelombang penuh, baru disiarahkan. Nah, sehingga keluarlah yang pertama adalah AC, tegangan bolak-balik, arus bolak-balik, hingga keluarlah tegangan DC, yaitu ada warna merah dan warna hitam. Warna hitam ini adalah yang negatif atau ground, sebagai ground, ini positif. Nah, disinilah dia perjalanan tegangannya, kawan. Dari sini ke sini untuk memberikan catu kepada MOSFET. Kemudian nah, ini kita beri beberapa warna ya. Warna merah primer. Ini adalah tegangan primer sebesar 308 volt, kawan-kawan.
Ingat bahwa di sini 220 volt AC. Kenapa sehingga menjadi 300 volt, tepatnya 300,8 volt? Kok bisa naik? Nah, perlu diingat kawan-kawan bahwa rumus VDC sama dengan VAC dikali 1,4. Jadi 220 volt dikali 1,4 sama dengan 308 volt VDC. Jadi hati-hati, karena di dalam power supply itu ada dua bagian sasis, yaitu dinamakan hot sasis seperti ini dan cold sasis. Yang mana hot sasis adalah ikut primer dari trafo, itu primer gitu, tegangan tinggi. Nah, yang cold sasis dia ikut sekunder trafo. Nah, kalau yang sekunder aman, meskipun teman-teman kesenggol dengan tangan, kesentuh dengan tangan, tidak ada masalah karena dia tegangannya kecil, hanya 3,3 volt, kemudian 12 dan 24. Tegangan yang di primer ini 308 volt kawan. Jadi kawan-kawan teknisi terutama yang mau mengadakan perbaikan harap hati-hati, karena meskipun dia sudah dilepas colokan AC code-nya, karena dia masih menyimpan di dalam kondensatornya. Kenapa dia menyimpan terlalu lama? Berarti dia pembuangannya bebannya nol, bebannya tidak ada beban, alias dia pasti rusak. Kalau power supply yang normal pasti pembuangannya cepat meskipun ketika dilepas, karena bebannya normal. Ketika bebannya tidak normal alias putus, jadi dia menyimpan terus. Bagaimana cara supaya ya dibuang? Cara membuangnya tidak boleh di-shortkan antara positif dan negatif elko. Harus menggunakan minimal misalnya solder sebagai beban aliran. Karena kalau langsung di-shortkan, dia akan cepat memperusak kondensor kawan. Jadi sekali lagi saya ulangi, teman-teman jangan dibiasakan membuang muatan secara langsung. Kita konsletkan antara positif dan negatif. Yaitu harus bisa melalui colokan solder, karena di dalam solder itu ada lilitannya, dia membuang secara soft. Nah, itulah. Nah, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, di sini itu ada dua power supply, cuma dijadikan satu. Yang pertama adalah power supply pertama ini yang trafonya kecil. Kemudian yang kedua adalah power supply yang kedua yang trafonya besar. Dia yang kecil ini ada sebagai startnya saja, sebagai start untuk mengeluarkan gitu, dari tegangan 300 volt ini. Dia sampai di sini mandek sudah, dia tidak bekerja untuk trafo yang di bawah ini. Karena apa? Karena IC-IC-nya belum mendapatkan catu daya ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama, dia tegangan 300 volt ini larinya ke atas ini. Nah, lari ke atas untuk memberikan sumber IC yang trafo di atas ini, sehingga keluarlah tegangan 3,3 volt ini kawan. Jadi warna biru ya, ini warna biru, saya kasih tanda untuk tegangan 3,3 volt. Biasanya disebut tegangan standby. Kenapa disebut dengan tegangan standby? Yaitu dia mencatu daya sebuah MICOM. Ketika MICOM sudah bekerja, baru dia standby. Artinya standby siap-siap. Ini saya diperintah apa ini? Jadi MICOM-nya ini sudah siap. Saya diperintah apa ini? Nah, ketika diperintah kan untuk on, misalnya IC-nya diperintah untuk on dari remote atau dari keypad tombol-tombolnya TV itu on.
Maka dari MICOM yang sudah dicatu tadi, dia mengembalikan tegangan 3,3 volt itu kepada power on. Jadi, sekali lagi, pertama dia dicatu yang warna ungu ini 3,3 volt untuk mensuplai microcontroller. Nah, ketika dia sudah bekerja, sudah dicatu mendapatkan VCC, nah, dia standby siap nunggu perintah. Ketika diperintah on, maka on ini akan menghasilkan tegangan 3,3 volt pula dari MICOM. Ketika off, dia 0. Nah, yang pertama kita akan bahas on dulu ya. Bagaimana dia bisa mempekerjakan trafo berikutnya sehingga bisa keluar tegangan 15, 12, 24 volt gitu. Nah, sebelumnya ini off dulu, 24, 12, 15 ini off dulu. Nah, baru mendapatkan perintah on. Nah, dia memberikan tegangan balik berupa 3,3 volt, lari ke atas. Nah, ini warna hijau kawannya. Nah, lari ke atas, lari ke sini, lari ke MOSFET Q6201. Ketika ini warna hitam ini ground kawan ya, ketika ini dia mendapatkan gerbangnya atau kaki G-nya itu mendapatkan tegangan, maka source-nya atau kaki S-nya, karena ini kaki D-nya di-ground-kan, maka ketika ini mendapat tegangan di gate-nya, maka kaki S-nya atau source-nya dia akan drop ke emitter, alias sama dengan 0 karena dia sudah bekerja. Kalau dia off, dia tetap terbuka. Dia tetap terbuka alias ini sebagai switch, tidak on tapi off. Ketika ini perintah on, maka Q6201 ini akan on. Nah, bagaimana on-nya? Dia gate-nya dapat tegangan sehingga source-nya kaki S-nya ini akan drop ke ground. Ketika drop low, berarti PH6103 ini diodenya akan bekerja. Karena bagaimana dia bekerja? Karena anodanya mendapatkan supply. Anodanya mendapatkan supply dari tegangan ini. Nah, kemudian katodanya dia di-ground-kan. Nah, sehingga dia ada arusnya di dalam diode ini, alias IC PH6103 ini on. Nah, ketika on, kawan, ketika on, maka kaki transistor yang di dalam IC optocoupler ini antara kaki 4 dan 3 ini akan nyambung. Dimana kita tahu bahwa kaki 4 ini mendapatkan sumber langsung dari D6103. Nah, jadi berhubung ini nyambung, jadi kaki 3 ini akan baik mendapatkan tegangan secara langsung. Nah, ketika ini mendapatkan tegangan dari basisnya ini, basis Q6103 ini akan on karena emitornya sambungan ke ground. Nah, ketika on apa yang terjadi? Maka kolektor akan nyambung ke emitor alias drop kolektornya ini. Nah, ketika drop 0,
ya. Ketika drop ini 0, nah, dia ditahan di sininya 0 kolektornya ini, karena di sini nggak langsung 0 karena ini ditahan oleh R6104 ini, sehingga ini ada arus masuk. Nah, sehingga key 602, key 6102 ini akan on. Dengan on-nya, karena basisnya drop tadi low, sehingga ada arus, ada bias masuk, nah, sehingga antara kolektor dan emitor ini akan nyambung. Dimana kita tahu emitornya ini adalah mendapatkan tegangan secara langsung dari diode hasil penyarahan, berarti kolektor ini akan sama dengan emitor, yaitu berapa tegangannya sama dengan tegangan yang di sini. Nah, dengan kolektor ini akan muncul, bagaimana kalau off? Off ini tidak akan muncul tegangan di sini, di kolektor ini, karena on. Dengan dia akhirnya transistor ini bekerja karena ada bias maju, sehingga kolektor ini bisa mensuplai yang pertama, mensuplai tegangan kepada relay, sehingga relay ini untuk meng-on-kan tombol on off-nya, kawan. Dimana tadi adalah melalui tadi sebelum bekerja, listriknya itu adalah melalui PTC, melalui PTC, positif temperatur koefisien, sebagai substatnya. Nah, ketika sudah relay ini bekerja, maka tegangan ini nggak melalui sini lagi, tapi langsung melalui relay ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia mensuplai relay ini, yang kedua juga mensuplai ini, mensuplai IC ini dan IC ini, sehingga IC ini bekerja, maka bekerjalah trafo yang kedua ini tadi. Nah, di mana ada induksi. Gimana dia bisa bekerja? Karena IC ini pembangkit osilator, sehingga ada tegangan AC. Nah, kita tahu bahwa trafo itu bisa bekerja ketika ada tegangan AC. Harus bolak-balik, sehingga diinduksikanlah tegangan di primer kepada sekunder, di mana sekunder ini tegangnya bervariasi, ya. Saya buat warna sian ini atau biru langit ini tegangan 24 volt. Kemudian yang warna ungu ini juga tegangan 12 volt. Kemudian yang warna oranye ini adalah 15 volt. Sehingga dari tegangan-tegangan ini untuk mensuplai mainboard, di mana mainboard itu membutuhkan tegangan, karena di dalam rangkaian mainboard selain ada MICOM juga ada power amplifier, kawan. Power amplifier dalam hal ini, dalam rangkaian ini mendapatkan satu tegangan 12 volt. Nah, kemudian yang 24 volt ini kemana? Yang 24 volt ini adalah ke inverter. Ke inverter untuk backlight. Yang 15 volt ini, ya kawan, yang 15 volt ini untuk ke power amplifier, yang 12 volt ke tuner. Nah, jadi bekerjalah semua rangkaian tadi, kawan. Nah, sekarang bagaimana kalau remote memerintahkan mati? Nanti ya, sekarang ya kita coba kebalikan dari tadi. Ketika mati, MICOM memberikan tegangan 0 kepada pin nomor 1 ini. Ketika 0, off.
Nah, ketika 0 berarti Q6201 ini akan 0 juga. Nah, ketika 0 berarti transistor ini MOSFET ini off. Berarti posisinya akan terbuka sehingga di source-nya ini akan tinggi. Nah, kalau on tadi akan didropkan ke ground. Berhubung ini tidak ada supply tegangan dari gate-nya ini, sehingga di kaki S-nya ini, source-nya ini akan tinggi. Nah, berarti PH6103, khususnya dioda di dalam optocoupler ini, akan off karena pin 2 ini tidak dijatuhkan ke ground, alias akan ngambang, melayang. Nah, jadi tegangan di sini tinggi, nah, di sini tidak ada pembuangan, kawan. Karena ini off, tidak ada pembuangan, berarti diode yang di dalam optocoupler ini tidak ada perintah kepada basis transistor yang ada di PH6103 ini, sehingga apa yang terjadi? Nah, antara kolektor dan emitor ini akan terbuka, seumpama saklar itu akan off, terbuka. Berarti tegangan yang ada di pin 4 ini tidak nyampe kepada pin 3 emitor ini, karena tidak nyampe, sehingga tegangan di sini 0. Tegangan di sini 0, basisnya ini 0 juga, maka apa yang terjadi? Kolektor akan tinggi. Dari mana dia tinggi? Karena dia tidak ada trigger dari basisnya ini, karena emitornya di ground, ini ground. Ketika ada tegangan masuk, nah, kolektor ini akan didropkan, akan nyambung antara kolektor dan emitor. Berhubung tidak ada bias maju, maka kolektor akan high, akan tinggi tegangan di sini. Nah, ketika tinggi, berarti Q6102 ini akan off karena tidak ada bias, karena basisnya akan melayang, akan tergantung, istilahnya itu tegangannya gantung, tidak tidak dilanjutkan arus itu ke ground. Nah, ketika off berarti antara kolektor dan emitor ini akan bersifat terbuka, seumpama saklar itu sebagai putus. Ketika terbuka, sedangkan tegangan di emitor ini besar karena mendapat supply dari diode banyak arah ini, berarti di sini akan 0 karena tidak ada bias maju. Ketika 0, apa yang terjadi di sini? Ketika 0, dia tidak bisa mensuplai relaynya. Ketika 0, dia tidak bisa mensuplai IC ini dan IC ini sebagai pembangkit osilator. Karena tidak ada osilator, berarti tidak ada induksi antara primer dan sekunder. Nah, apa yang terjadi ketika tidak ada induksi? Tegangan-tegangan ini akan off semua. Begitu ceritanya, kawan. Jadi semua catatan-catatan ini sudah kami catat, kawan. Nah, sudah kami catat, nanti akan kami sertakan di dalam link deskripsi. Jadi nanti kawan-kawan bisa belajar dari semua bahan-bahan materi ini akan kami sertakan di dalam link deskripsi, sehingga kawan-kawan bisa belajar, kita diskusi. Ada yang kurang paham bisa ditulis di kolom komentar. Saya kira itu, kawan, cara kerja TV Sony LCD pada rangkaian kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe, kawan. Sampai jumpa.